perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap diingatkan, dikuatkan melalui kebenaran firman. Tegur kami, perbarui kami, bentuk kami Tuhan menjadi bejana, menjadi alat-Mu yang berguna Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap kesalahan dan dosa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Selamat pagi. Di penghujung bulan ini Bapak Saudara, tema kita tentang terarah. Tentang terarah, dengan judul pada kesempatan pagi hari ini, terarah pada tujuan akhir. Karena ini bulan akhir, saya tambahi terarah pada tujuan akhir. Karena kita akan memiliki tujuan yang terakhir Bapak Saudara, yang akan kita nikmati kelak nanti. Mari kita akan perhatikan di dalam Injil Yohanes yang ke-14, ayat yang ke-6, yang membawa Alkitab silakan dibuka, maupun kita boleh baca bersama-sama di slide. Injil Yohanes 14 yang ke-6, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin Bapak Saudara. Ini firman yang sering kita dengar, yang sering kita perhatikan dan kita percayai. Saat Yesus berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang akan kita tuju nanti Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita akan perhatikan peralatan ini Bapak Saudara. Ini kenapa Bapak Saudara? Kompas. Masih ada yang menyimpan kompas bentuknya bunder di rumah? Kalau di HP saya ternyata kemarin saya udah HP saya, ternyata juga ada kompasnya di HP Bapak Saudara. Karena apa? Di era digitalisasi mungkin kompas sudah banyak ditinggalkan karena terganti dengan map. Tapi saat Bapak Saudara nyuwun sewu berada melewati jalan yang di hutan, di pegunungan atau di tempat yang lain, mungkin kuotanya habis. Bapak Ibu bingung napa mboten kalau kuotanya habis? Waduh, kita tersesat nang ngendi? Apalagi nembe jagong. Jeng tanglet sinten nggih, bingung. Mungkin kita akan melakukan yang lainnya. Bertanya dan lain sebagainya, Pak nderek pirsa dalemipun Pak Eko Santoso niku pundi? Nggih, arahipun napa tukang keyboard nika? Nggih. Ah, niki saking kelurahan Ngijo, Bapak. Nanti belok kanan tanya di papahan. Nggih, belok kanan terus melewati gereja warna kuning. Niku mboten gereja Bapak Saudara. Oh, mungkin orang saudara, oh niku gereja Pak. Terus selanjutnya berkata, kalau kok gedungnya kuning, mungkin berkata bukan gedung Golkar Pak. Terus masih kelurus, nanti ada perumahan jenengan tanglet Pak Eko, Juragan Sound System, Juragan Keyboard lah. Di sana nembe digawel, mungkin ada jalur kelempungnya, oh di sini. Kalau kita mungkin memperhatikan kompas Bapak Saudara, kita akan mengetahui kita posisinya di mana dan kita mau ke arah mana. Saya tadi bertanya dengan Pak Ferry, Pak mau tanya, waktu jenengan nyupir kapal itu rasanya pripun? Wah, enak Pak, di atas kapal, di atas air. Lah niku pripun? Fungsinya radar niku nopo? Ya kita menghindari arah lawan dari kapal yang mungkin akan ditemui. Karena dalam radar ini akan ketahuan Bapak Saudara, arah jalannya kapal kita yang kita tumpangi. Pak Ferry berkata, dan kita tumpangi supaya menghindari yang terjadinya tabrakan dengan kapal yang lain. Pak Ferry, tapi dia bukan naik kapal ferry, tapi kapal dia yang akan mengantar istilahnya memarkirkan kapal ferry dan yang lainnya Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara pernah melihat arah di sini, ada arah Matese, Tawangmangu itu ke timur. Kalau ke arah Jumantono, Jumapolo itu ke arah kanan. Kalau ke Wonogiri juga ke arah kanan. Kalau ke arah Karanganyar Solo itu ke arah kiri. Niki wonten kinten wonten Bang Subuti Bapak Saudara kalau hafal. Jenengan nek ten Lalung enten perapatan gitu. Nek ajeng ten Tawangmangu mriko, nek ajeng ten Jumantono ten tempatnya sing gadah bos. Hari ini ada bos nyuwun sewu Telo Manohara. Gitu. Itu arahnya Jumantono Pak Saudara. Telo Manohara, baru booming Pak Tarto kemarin itu dengan Pak Java itu baru membahas tentang napa niku?
Telo. Ya, mungkin Bapak Saudara sudah pesan hari ini, mungkin arah ke Karanganyar maupun ke Solo belok ke kiri. Ada arah yang akan kita lewati, yang akan kita tuju. Apalagi Bapak Ibu Saudara sedang ke Solo, ten Solo badai tindak ten Manugarang atau ten Benteng atau ten Pasar Gede, mungkin akan memperhatikan. Tapi era zaman sekarang sudah disampaikan penyampai firman yang lalu, memang ada alat yang canggih namanya map. Tetapi kalau mapnya ini tidak berfungsi, HP Bapak Saudara tidak ada kuotanya, pasti Bapak Saudara akan memperhatikan arah jalan. Oke, kalau kita perhatikan arah jalan seperti ini pripun Bapak Saudara. Niki leres napa mboten? Ya, ini ibu-ibu. Harusnya arahnya ke sana tapi dia melawan arah. Lah, ini ada juga ibu-ibu yang harusnya naik kendaraan itu di sebelah kiri napa kanan? Kiri, tapi dia diambil di arah kanan. Bapak Ibu saudara kalau bertemu dengan ibu-ibu seperti ini, kalau jumpa dengan yang beginian lebih baik napa? Putar arah daripada napa? Masalah. Niki ratingnya ngiwo, sijine ratingnya nengen. Ibu-ibu di sini ada? Oh banyak, saudara. Mungkin sering kita jumpai, rating kiri, tiba-tiba rating kanan. Ada yang rating kiri tiba-tiba malah mandek di jalan. Mungkin kita yang di belakangnya jadi bingung. Bapak Saudara, terarah itu berarti tertuju pada suatu tujuan, direncanakan dengan baik atau memiliki arah yang jelas. Kita bagaikan seorang pemanah, Bapak Saudara. Kita siapkan anak panah kita mau tuh arahkan kemana. Nah, ini terarah, diarahkan sebelah mana. Dia akan memperhatikan keadaan sekitar anginnya, ini tenang atau tidak, karena juga akan mengganggu arah dari anak panah tersebut pada tempat yang akan dituju. Sedangkan tujuan, hasil yang ingin dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu. Mungkin seorang pemanah pasti akan menargetkan pada titik mir yang ada di tengah karena nilainya lebih besar. Arahnya tepat, bukan di arah yang pinggir-pinggir warna-warna yang lain ini, ataupun warna putih ataupun keluar dari jalurnya, saudara. Kita akan perhatikan yang pertama, saudara, mengapa perlu kesadaran. Kita perhatikan di dalam Injil Yohanes 14 tadi, yang keempat dan sampai yang keenam kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Saudara, ini dalam kisah Yohanes ini sebelumnya, dalam pasal sebelumnya Yesus ini mencuci kaki murid-muridnya. Muridnya diminta duduk, semuanya dicuci 1 sampai yang ke-12 murid. Dan dia memberikan perintah baru untuk saling mengasihi sesamanya. Dan dia memperingatkan kepada Yudas. Sebelum Yesus akan tersalib, dia sudah ingatkan pada Yudas, dia memperingatkan pada Petrus waktu itu. Dan sampai di ayat ini, dia memberikan gambaran. Tuhan Bapakku, Tuhan akan menyiapkan tempat yang terbaik bagi setiap anaknya yang percaya. Jangan khawatir, jangan bimbang dan lain sebagainya itu disampaikan. Dan Tuhan memberikan ketegasan kepada Thomas. Thomas ini berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Secara manusia mungkin tidak akan tahu, saudara, Yesus itu mau kemana. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui. Ini yang kita percaya, iman yang kita percaya sampai hari ini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Bapak Saudara, ada 3 alat transportasi. Kereta itu sudah ada jalurnya. Ada relnya yang akan mereka lewati seperti kita. Kita ada jalur. Begitu pula dengan pesawat, itu juga ada jalurnya. Saat dia terbang akan menuju
nggih, menuju ke tempat atau ke kota yang lain, nggih, ke airport yang lain, dari satu kota ke tempat yang lain ada jalurnya, dari negara ke negara yang lain ini ada jalurnya, tidak sembarangan akan terbang. Begitu pula dengan kapal feri yang besar ini, membawa penumpang yang banyak, tidak asal jalan. Jadi ada alat jalur yang mereka lalui, jalurnya kalau jalurnya salah, jalurnya berbelok arah, bisa bayangkan Bapak Saudara, saat naik kereta, nyuwun sewu, bukan kita yang naik, mungkin ada kereta api saat keluar jalur, apa yang terjadi? Mesti akan tergelincir, jatuh dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pesawat, begitu pula dengan kapal. Kalau enggak ada arah yang akan dilalui, mungkin akan bisa tabrakan dengan yang lain atau melewati gundukan yang harusnya itu daratan, bisa jadi tertabrak dan lain sebagainya. Bapak Saudara, ini gambaran hidup saya dan saudara. Agak bahasa Inggris nggih. Birth itu artinya nopo? Lahir. Life ini nopo? Hidup. Death ini artinya nopo? Mati. Nek bahasa Jawa ini dut, Bapak Saudara, nggih. Lahir, hidup dan mati ini akan kita lalui, Bapak Saudara. Mungkin ini jadi gambaran, mungkin baru lahir aja sudah niki. Sudah kembali. Baru mungkin anak-anak, baru mungkin remaja, baru lulus kuliah, baru mungkin bekerja, mungkin sampai yang ketua. Ini Bapak Saudara, kita akan melewati masa-masa yang seperti ini. Nah, terus arahnya harus seperti apa Bapak Saudara? Oke. Kalau dikatakan urip iku nopo mampir ngombe, mulane ojo ngasih kesempatan kanggo mampir ngombe iku malah mbok gunake kanggo ngombe racun. Oke. Saya kemarin membaca sebuah berita di Jawa Barat itu Pak Saudara, seorang ibu dia menulis suratnya sebelum dia mengambil keputusan. Nyun sewu, ambil keputusan, dia nulis, dia siapkan, dia gantung diri Pak Saudara. Nyun sewu, gantung diri, anaknya 2 itu semuanya diberi racun baygon di dalam minumannya, mati semua. Dia dalam suratnya berpesan kepada suaminya, bapak-bapak, tolong diperhatikan, dia berpesan pada suaminya, dia merasakan beban yang berat. Tentang arah hidupnya dia merasakan gak jelas. Karena apa nyuwun sewu, suami ini dia banyak hutang, melakukan pinjaman online yang luar biasa, yang hal yang dia miliki itu berbagai, menurutnya keluarga ini penting, itu harus digadekan. Dia meminta biar saya yang menanggung. Dan surat itu ditempel di dinding sebagai surat wasiat. Bapak Saudara, arah kehidupan kita harus kita berpegang kepada Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ya memang era zaman sekarang Bapak Saudara dipermudah dalam hal pinjaman yang mudah, pinjaman online, maupun Bapak Saudara mungkin judi online yang marak terjadi dan membuat keputusan-keputusan arahnya menjadi bubrah Bapak Saudara. Arahnya menjadi serong. Yang harusnya gambaran tadi bagaikan pesawat yang sudah berserah pada Tuhan, terbangnya enak. Ataupun bagaikan kereta api, sudah ada jalurnya, tapi pengen keluar jalur. Mari kita perhatikan Bapak Saudara, di dalam Yohanes 4, 6 sampai yang ke-14 saya akan membacakan, silakan diperhatikan Bapak Saudara. Di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saat Yesus melakukan perjalanan, Yesus ini letih, dia capek, dia sampai di sebuah kota Sikar di Samaria. Di kota Samaria ada namanya Sikar. Yesus duduk di sebelah sumur. Datanglah perempuan. Perempuan ini mau menimba air. Yesus meminta, berikan aku minum. Jawab orang sama perempuan Samaria ini, masakan engkau orang Yahudi minta minum orang Samaria, karena tidak ada, istilahnya tidak bergaul, tidak berteman dengan lain sebagainya. Dalam percakapan ini Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara membaca utuh dalam Yohanes yang 4 ini, perempuan ini disadarkan oleh Yesus. Di mana dia disadarkan? Saudara, dia bercerita, dia bertanya bahwa orang sama ini menyembah kepada gunung. Dan dia bercerita, suatu saat nanti akan datang Mesias. Perempuan ini sudah mendengar, suatu saat nanti akan datang Mesias. Yesus bertanya kepada dia, itu benar katamu, pulanglah kepada suamimu. Perempuan ini berkata, aku tidak punya suami, benar katamu. Engkau sudah misalnya suaminya 5, sudah melewati masa bersuami itu 5. Dan yang sekarang dengan engkau itu bukan suamimu. Bapak Saudara, kalau kita bertemu atau misalkan kita diingatkan seseorang mungkin tentang kehidupan kita, dia tahu segala kehidupan kita, mungkin tahu tentang kalau dalam pekerjaan mungkin ada hal yang salah kita lakukan, ada seorang yang memperhatikan, mengingatkan, menyadarkan. Perempuan ini sadar, saudara, oh benar engkau adalah Kristus. Waktu dia pulang, dia sampaikan kepada yang lain, aku sudah bertemu dengan seseorang yang menyadarkan aku yang benar. Dia sebelumnya orang Yahudi kok tahu tentang kehidupan saya sekarang. Bapak Saudara, waktu bersama pengurus gereja kami datang ke salah satu jemaat terkasih kami. Datang karena ada pergumulan salah satu jemaat kita ini. Jemaat ini bergumul tentang sakit Bapak Saudara. Sakit. Yang awalnya bapak ini nyun sewu, dia rasakan karena istrinya memperhatikan. Yang awalnya tidak sergap berdoa, nyuwun sewu Bapak Saudara, masalah itu bisa menjauhkan dari Tuhan, masalah itu juga bisa mendekatkan dan menyadarkan kita kepada Tuhan. Bapak ini Bapak Saudara, yang awalnya tidak rajin berdoa, tengah malam berdoa. Dia mempersiapkan suatu saat nanti kalau Tuhan Yesus ambil saya sudah siap. Ya, perempuan ini, maaf Bapak Saudara, istrinya sangat memperhatikan pergumulan suaminya. Dia mendukung juga dalam doa. Yang awalnya tidak sergap menjadi sergap. Apakah di sini pengen hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita? Pasti tidak. Tetapi dalam perjalanan yang kita lalui, Bapak Saudara, pasti ada beberapa hal, masalah yang terjadi, kiri kanan dan lain sebagainya yang bisa membuat kita patah arang, membuat kita menjadi tidak semangat. Kenapa Tuhan ini terjadi pada saya? Oke. Tapi kalau orang menyadari Tuhan ingin dekat kepada saya dan saudara. Perempuan ini Bapak Saudara, disadarkan, dia diingatkan kepada Tuhan bahwa Yesus ini adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Dia merasakan itu, dia sampaikan kepada orang yang ada di Sikar itu dan apa yang terjadi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan. Karena semua datang. Murid-muridnya baru beli makanan. Orang Samaria datang kok ngerubung Yesus eneng opo. Nah, mungkin murid-muridnya bertanya-tanya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar, apa Bapak Saudara? Juru selamat dunia.
Ini iman yang kita percayai menjadi juru selamat kita yang kita percaya sampai saat ini. Saudara, di sini ada yang masih mempertahankan mezbah keluarga, doa keluarga. Oke. Secara tidak sadar, saudara, saat Bapak Ibu saudara berdoa dengan istri, dengan anak, selalu merefresh, menyadarkan kita. Kenapa? Kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk berkat yang kami terima, bersyukur sampai hari ini Tuhan menjagai. Secara tidak langsung Bapak Ibu membawa anak-anak ini mengundang juru selamat pribadinya untuk memimpin jalan kehidupan saya dan saudara. Mungkin Bapak saudara akan menggambarkan, saya ingin seperti perahu. Saya ingin seperti kapal, gambar seperti ini. Saya ingin seperti pesawat. Saya ingin seperti kereta api yang jalurnya jelas yang saya lewati. Saat ada permasalahan apapun, saya percaya masinis saya, pilot saya, nakoda saya tidak akan meninggalkan. Dia akan mengatur jalurnya yang terbaik. Yesus menjadi nakoda dalam hidup kita. Yesus menjadi pilot. Yesus menjadi masinis yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Bangun mezbah syukur Bapak saudara. Karena apa? Iman Bapak Ibu saudara serta keluarga pasti akan bertumbuh, bergantung kepada Kristus. Ada pengharapan di dalamnya. Bapak Ibu berharap setiap hari menaikkan pergumulan, meminta petunjuk, meminta bimbingan setiap hari. Dan terlebih Bapak saudara, ada tumbuh kasih. Kasih yang terwujud, kasih yang terbentuk, mengasihi anak-anak. Bapak saudara, waktu anak kami masuk ke SD, karena di lingkungan TK itu hampir semuanya Kristen dan Katolik. Anak kami masuk ke SD, dia masuk hari pertama sampai hari yang ke-6 itu selalu sambat. Nyuwun sewu Bapak saudara, sambat. Adik tadi dikatain orang Kristen, Pak. Lah adik jawabnya apa? Katanya orang Kristen itu jahat, tapi adik jawab orang Kristen itu baik kok. Orang Kristen itu baik. Ya. Hari yang kedua, dia sudah sampai cari adik mau dipindahkan di TK Kristen, di SD Kristen aja Pak. Karena adik tadi dinakalin. Kalau adik dinakalin ngapain? Berbuat baik. Saudara. Kami sampaikan kepada guru, guru mengundang, terus dengan anak-anak yang lain, anak kami itu istilahnya diajarkan yang lain meminta maaf. Anak saya kalau bawa sesuatu suka berbagi. Setelah 1 minggu sudah tidak, adik sudah nyaman di SD, temannya sudah dapat teman, temannya yang kemarin yang nakalin sekarang jadi teman. Selang 1 sampai 2 bulan Bapak saudara, istri saya itu nganter nunggu. Dia nunggu di depan, kalau biasanya kami ngantar sampai gerbang, salaman, sudah. Tapi istri saya mau lihat, anak saya itu di depan gerbang, anak saya yang kecil ini, saudara, baru datang masuk ke istilahnya halaman kelas. Temennya nyambut, aci, tasnya dibawain, saudara. Saya tanya pada kakaknya, diceritain Ibu, Aci tadi disambut sama teman-temannya lebih dari 2. Ya, di 2 pakai tas disambut, tasnya dibawain, terus ditemenin sampai masuk kelas, Bapak saudara. Waktu sampai rumah saya tanya, adik tadi kok teman-temannya adik nyambut adik dengan baik. Ya, kalau kakaknya berkata, Pak, sekarang Aci itu ketua geng di kelas 1, Pak. Bukan karena dia nakal, bukan Bapak saudara. Karena dia mau bergaul saat dia yang selalu ditunjuk untuk maju ke minta bola ke gurunya, Aci. Masuk kelas 3 berkata pada gurunya, Bu, pada pelajaran, baru mulai pelajaran, badai ngambil bola. Anak saya itu yang maju, masuk di dalam ruang guru, utuk. Bu, badai pinjam bola. Karena teman-temannya, Bapak saudara, ini mempercayakan kepada anak kami. Saya tanya, kenapa adik bisa seperti itu? Nyuwun sewu saudara, ibu guru sekolah minggu yang mengajarkan. Amin. Ya, karena anak ini tidak down, ya, dia mempertahankan dirinya, dia menerima
dan dia ajarkan, mengaplikasikan apa yang sudah dia terima. Mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5 yang 8 adalah sebuah peringatan untuk sadarlah dan berjaga-jagalah karena musuh yaitu iblis berkeliling mencari mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak Saudara, kalau kita nggak bersadar dan berjaga-jaga, ini yang terjadi. Iblis akan memakai sekeliling Bapak Saudara. Sekeliling Saudara, saya punya teman divisi di tempat pekerjaan yang lama, pernah ngobrol, pernah wedangan bareng, ya tiba-tiba temannya datang, ayo ngopo, game online. Ya, setelah game online, judi online, judol, tadi saya akan dibahas, judi online, judol, orang bayar, lah dari mana? Kok seneng-seneng dana nih, apa namanya, pinjol. Sudah terjebak di sini, kehidupannya menjadi dol, Bapak Saudara. Jangan sampai terjebak di dalamnya karena mengacaukan kehidupan saya dan saudara. Judol, pinjol membuat pikiran kita menjadi apa? Dol. Tidak ada pikiran apa-apa. Merumangsane dengan mengakhiri hidup menyelesaikan masalah, tidak. Menambah masalah yang baru. Seorang iblis bertujuan menghancurkan dan menyesatkan manusia melalui pencobaan, kebohongan, dan tuduhan dengan memanfaatkan kelemahan manusia seperti nafsu daging, mata, dan kesombongan. Hati-hati Bapak Saudara, saat nafsu daging, mata, dan kesombongan hidup ini Bapak Saudara sudah menguasai bahwa kehidupan kita ini menjadi bahaya, menjadi ancaman iblis mudah masuk mempengaruhi kehidupan kita. Nah, arah dan tujuan tidak hanya tujuan awal, tidak hanya tujuan di tengah, tapi yang kita lewati adalah nanti akan melewati finish, start, tujuan akhir. Saat Bapak Ibu Saudara nyuwun sewu di kelas UKB disampaikan jadi orang Kristen itu begini-begini. Semangat jadi orang Kristen, semangat. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, baptis, mempercayai Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Tapi dalam perjalanan Bapak Saudara, nembe dados umat Kristen menjadi anggota yang baru 1-2 minggu semangat. Tapi dalam 3 minggu mboten tindak dan gereja. 4 mboten tidak gereja, bulan-bulan selanjutnya ataupun tahun-tahun selanjutnya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun selanjutnya, di tengah perjalanan ini tujuan arahnya mulai berubah. Ingin naik jabatan Bapak Ibu? Ditanya, mau? Harus berubah agama dulu. Tantangan kita Bapak Saudara. Ingin jadi orang khusus mendadak? Tawari sama temannya, kerjamu seperti ini. Cukup mengantar-ngantar ini, saudara. Ini sudah terjebak. Kita akan memperhatikan sebuah video, bisa diputar Mbak? Mari kita perhatikan Bapak Saudara. Volumenya bisa? Ini tentang perjalanan Yesus bersama 12 muridnya Bapak Saudara. Dia naik kapal, lanjut saja. Dalam perjalanannya Yesus itu tidur Bapak Saudara. Dia tidur melewati sebuah danau. Dalam tengah perjalanan Bapak Saudara, ada badai. Ada petir yang luar biasa, ada ombak yang luar biasa, sehingga kapal yang ditumpangi itu mengombang-ambingkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Salah satu murid bertanya seperti itu. Next. Kasetnya budek Bapak Saudara, nyun sewu. Oh tidak, lanjut. Ya. Yesus ini berdiri.
Dia menuju ke ujung kapal. Dia berkata, diam, tenanglah. Sehingga keadaan tersebut menjadi tenang. Kita akan perhatikan apa yang dikatakan Yesus, Bapak Saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Cukup, Mbak. Ya. Slide yang kedua, Bapak Saudara, jalani dengan gembira. Kalau tadi berkata, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya, supaya menyadarkan kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, jalani dengan gembira. Dalam Injil Yohanes 14, 1 sampai yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dikatakan apa? Jangan gelisah hatimu. Gelisah niku Saudara, boten tentrem wonten ngati. Merasa khawatir, tidak tenang. Nek turu boten saged tidur. Ngelibak ngiwa, ngelibak nengen, ngelibak maju wonten gulung-gulung ataupun mungkin menadah ke depan, ke atas. Nggih, boten saged turu. Ini Bapak Saudara menggambarkan tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menanti. Dikatakan juga cemas. Oke. Firman Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu. Bapak Saudara, ya, di dalam Injil Matius Tuhan menyampaikan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Aku akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi apa? Makan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Bapak Saudara, kita digambarkan, dikatakan di sini jauh melebihi burung-burung itu. Burung-burung di udara, burung-burung emprit ataupun yang lainnya, Saudara. Sekarang burung emprit itu sudah banyak berkurang, tapi lebih banyak sekarang itu yang berterbangan burung apa? Perkutut. Karena Bapak Bupati waktu itu menyebar banyak kutut. Bapak Saudara, jangan khawatir. Mendapatkan sebuah makanan, dia menjamin hidupnya, dia menjadi istilahnya memiliki tempat tinggal. Bapak Saudara, ada beberapa kebutuhan dalam hidup kita, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder yang menjadi keutamaan tentang sandang, pangan maupun papan. Kalau badhe tanglet kagem bapak-bapak. Bapak-bapak pernah memperhatikan lemari wonten griya? Antara baju bapak dengan baju ibu atau istri kathah pundi? Istri. Pinten tumpuk? Kuatha. Sak lemari dhewe? Iya. Bapak, apalagi Bapak Saudara mungkin kalau ada punya jadwal untuk istilahnya belanja. Ibu-ibu, bapak itu kalau sudah punya napa? Angan-angan tuku baju warna ireng. Sudah, dia akan mencari satu tempat warna ireng iki mah. Beda dengan ibu-ibu. Dari rumah pengennya baju warna pink. Suatu lokasi, Bapak Ibu, mungkin 2 jam itu baru dapat satu. Dan belum tentu itu dibeli. Sik pengen nonton neng toko kono kae meneh kok. Kortake neng kono kae neng apik, jari Bu Fitri kono kae apik-apik. Ya. Jari Bu Eci neng kono kae neng Matahari Palur Plaza baru diskon 50%.
Dia akan mencari imbangan terlebih dahulu sebelum membeli. Bapak Saudara, ada beberapa kebutuhan kita, hilang Mbak? Ada kebutuhan kita primer tadi, ada kebutuhan yang lain dalam kehidupan kita yang menjadi keutamaan yang kita butuhkan. Mungkin era sekarang Bapak Saudara, sandang itu lebih penting daripada papan. Ada juga yang mengutamakan yang penting makan. Yang penting makan dan tempat-tempat yang indah-indah, enak-enak, tidak memperhatikan yang lainnya. Bapak Saudara. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Dan firman Tuhan yang kita imani, yang kita pegang selalu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ampun khawatir tentang sandang, Bapak Saudara. Ampun khawatir tentang makan. Budiakon dengan kelompoknya sampun damel tumpang di belakang. Setelah ibadah, monggo sareng-sareng ada berkat yang akan kita terima. Ampun khawatir tentang papan. Jika kita percaya, ini yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu membutuhkannya, memerlukannya. Yang Dia minta, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diminta untuk mencari dengan penuh sukacita, dengan gembira. Oke, saudara, ada satu video, boleh diputar Mbak? Cukup ya. Ini perkataan David Bagong, Bapak Saudara, dalam ceritanya ini, Bagong ini berhadapan dengan Prabu Joyo Lengkono, raja yang tidak baik, kasar. Dia ingin meminta sesuatu tapi dengan paksaan. Dan dikatakan, kamu miskin. Tidak apa-apa. Bagong ini menjawab, kami miskin. Tapi tidak blereng kalih bondo donya. Boten blereng kalih derajat pangkat. Dia berkata, yang ditanyakan nanti di akhir itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh Tuhan, yang diajarkan melalui kitab suci? Pemazmur 37 yang keempat berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amsal 12 dan 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini gambar kita sebagai umat yang percaya bersorak-sorai, memuji nama Tuhan, memuliakan nama dengan gembira, menjalani aktivitas sebagai orang percaya dengan gembira. Wonten Yun Sewu sebelum berangkat ke gereja, wonten sungut-sungut. Sebelum gereja ada yang marah dengan suami atau istrinya? Tidak. Puji Tuhan. Kita berangkat dengan penuh sukacita, gembira. Bukan hanya saat hari Minggu saja, tapi hari yang lain kita tunjukkan kegembiraan. Kita senang. Mungkin ibu-ibu nembe masak sambil nyanyi. Saya bergirang, boleh? Ya, walaupun anak-anak SD, zaman dulu, meja persegi panjang itu ditutupi aja sudah jadi musik. Tatak, dudang, tak, tatak, dudang, seperti itu. Tatak, gedang, dangdut, tatak, gedang, dangdut, mungkin seperti itu. Apalagi zaman sekarang, saudara, mungkin hanya mental lagu rohani, dangdut saja.
dalam setiap harian kita. Lagu-lagu rohani itu akan memberikan semangat yang baru, walaupun mungkin kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-46 ini berkata, dalam Kisah Rasul 2, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa, saudara? Gembira dan dengan tulus hati. Bapak saudara, saat KPW senang nama mboten? Gitu, senang menyanyi bersama, jeng mendengarkan firman Tuhan tentang mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu silahkan milih sih mboten apa. Gusti kula pengen mahkota kebenaran. Gusti kula pengen mahkota kehidupan dan yang lain sebagainya. Dengan melakukan hidup yang benar, mungkin memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang menjadi percaya Tuhan sudah siapkan sebuah mahkota. Jalani dengan gembira. 3 bulan lagi, Bapak Saudara, kita akan merayakan namanya Natal. Gitu. Natal di sana sukacitanya mungkin full. Full, joyful, mungkin full, sangat gembira sekali. Karena yang dari luar kota dan lain sebagainya berkumpul, gereja mempersiapkan panitia-panitia yang lebih akan mempersiapkan, akan bertemu meracik Natal di bulan Desember itu seperti apa, saudara? Apakah mau dilaksanakan pagi ataukah malam? Nah, di sini ada kegembiraan yang selalu kita lihat, bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak hanya di dalam acara-acara besar, mungkin dalam KPW kita di sana berkumpul dalam bait Allah, di rumah Tuhan, di rumah-rumah saudara kita masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Itu yang diharapkan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama, Bapak Saudara. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan baca dalam Injil Matius 5, 3 sampai yang ke-12. Ucapan bahagia. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita akan tutup mata kita. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sudahkah kita terarah pada Tuhan? Sudahkah kita di rel yang benar yang Tuhan sediakan? Sudahkah kita di lintasan yang benar sampai saat ini? Untuk menuju tujuan akhir hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan ingatkan kami pada kesempatan pagi hari. Di penghujung bulan ini Tuhan. Kami rindu terarah padamu Tuhan. Bukan terarah ke hal yang lain. Kami rindu mencapai tujuan di mana Engkau menanti kami Tuhan. Engkau menyambut kami. Ini harapan dan impian kami Tuhan. Sadarkan kami. Proses dan bentuk kami. Dan kami rindu Tuhan dengan bergembira menjadi umat percaya, melewati hari-hari meskipun badai itu,
Meskipun angin kencang menghantam kami tetap berpegang teguh kepada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dan iman percaya kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami mau lalui jalan-jalan hidup kami hanya beserta penyertaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita responi firman Tuhan hari ini saudara. Jalan-Mu tak terselang,